Selamat siang saudara-saudara sekalian. Nama saya adalah Herit Singgih dan saya mendapat kehormatan untuk menjadi dosen tamu di program S2 Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Ledalero ini. Dan saya juga sangat senang bisa ambil bagian dalam perkuliahan mengenai teologi yang bersifat interkultural yang berada di bawah asuhan Romo Pak Pater Dr. John Pryor yang adalah teman lama saya. Kita akan bersama-sama selama 1 minggu ini membahas beberapa bagian dari buku saya, yaitu buku mengenai korban dan pendamaian. Mudah-mudahan sudah ada di tangan saudara-saudara sekalian buku ini. Dan untuk kuliah pertama ini kita akan membahas bab 1 dan bab 2. Namun sebagai pengantar untuk kita nanti diskusi selama kurang lebih 40-45 menit, saya akan menerangkan beberapa bagian dari bab 1 dan bab 2, lalu sisa waktu kita pakai untuk bersama-sama berdiskusi. Kepada pengelola program ini saya mengusulkan untuk membagi 2 perkuliahan, jadi pesertanya kan 70 orang, akan terlalu banyak kalau harus diskusi 70 orang, jadi saya mengusulkan agar dibagi 2 aja. Yang minggu pertama tanggal 14 sampai 18 itu 35 orang bersama dengan Pater John tentu saja. Lalu untuk minggu berikutnya 35 orang yang sisa. Dan mudah-mudahan dengan demikian lebih waktu bagi orang untuk bertanya dan bagi kita semua untuk berdiskusi lebih mungkin daripada kalau kuliahnya tetap 1 minggu dengan 70 orang. Ya, jadi ya itu usul saya dan kelihatannya kok itu diterima gitu. Ya. Nah, kita masuk dalam bab 1 mengenai teori-teori tentang makna korban. Saya mengandalkan pada buku dari seseorang yang bernama Ashby. Bukunya itu judulnya Sacrifice, Its Nature and Purpose. Untuk latar belakang, Ashby ini orang Anglikan, dan memang orang Anglikan itu sebetulnya termasuk dalam kelompok reformasi Protestan, tetapi Anda tahu bahwa dari tampak luar golongan Anglikan ini masih sangat setia pada bentuk-bentuk dari gereja Katolik. Jadi setiap minggu mereka juga punya Eukaristi, dan yang menarik adalah aturan-aturannya mereka ikuti dari dulu, jadi tidak terpengaruh oleh pembaruan dari Konsili Vatikan kedua. Kalau Anda ke gereja Anglikan atau ke gereja Episkopal, di Amerika namanya gereja Episkopal, Anda akan melihat bahwa altar tetap berada di depan, di dinding paling depan, dan imam membelakangi jemaat. Tidak seperti sekarang imam
menghadap jemaat, gitu ya. Nah, Ashby mengumpulkan beberapa teori. Yang pertama itu mengapa korban dilaksanakan? Ya, menurut Ashby karena terdapat kesadaran mengenai dosa atau pelanggaran, dan pelanggaran menyebabkan yang bersangkutan berada dalam bahaya. Jadi korban dipersembahkan dalam rangka membujuk atau mengambil hati dari yang kuasa, mengambil hati, membujuk, menenangkan, dan itu dalam bahasa Inggris istilahnya disebut propitiation. Tapi sekaligus juga ada unsur penebusan, unsur menanggung, bahkan menghapuskan, dalam artian memindahkan pelanggaran tersebut yang tadinya mau ditimpakan ke si A ke tempat lain atau ke objek lain, dan itu disebut expiation. Dan expiation ini sekaligus juga mengandung aspek aversion, menghindarkan. Dan ada contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengenai seorang nabi, yaitu Nabi Yunus, yang oleh Tuhan diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, musuh Israel, untuk memberitakan bahwa Niniwe akan hancur, dihukum oleh Tuhan. Tetapi Yunus tahu bahwa Tuhan itu baik dan pada akhirnya pasti tidak jadi menghukum, jadi dia malah tidak mau ke situ. Dia malah pergi ke arah yang berlawanan. Dia pergi ke arah ke Spanyol, ke Tarsis, naik perahu, naik kapal ya. Tetapi di laut timbullah badai yang besar, dan awak kapal bertanya-tanya, ini siapa ya sih yang bikin gara-gara sehingga kita terkena badai sialan ini, gitu loh. Nah, Yunus lalu bilang, saya. Dan sekaligus dia memberikan jalan keluar. Lemparkanlah aku ke laut, pasti nanti badainya berhenti, ya, reda. Ya sudah, para awak kapal melemparkan Yunus ke laut, badainya berhenti. Nah, Yunus tidak mati karena Anda tahu ceritanya. Ada ikan besar datang menelan Yunus. Yunus bisa hidup 3 hari di dalam perut ikan. Kemudian ikan memuntahkan dia kembali ke pantai. Dan dari situ Yunus lalu berjalan ke Niniwe, menyampaikan firman Tuhan tentang hukuman bagi Niniwe. Yang kedua itu korban sebagai persekutuan totemik dengan yang ilahi. Dan hal itu dilakukan dengan jalan makan dan minum dari objek yang dikorbankan. Dan yang dikenal berkaitan dengan teori ini, tentang teori persekutuan totemik, itu adalah Robertson Smith, ya, di paruan kedua abad ke-19. Jadi menurut Robertson Smith, totem, ini binatang yang ilahi itu dimakan oleh penyembah-penyembahnya, dan dengan demikian terjadi
persekutuan atau asimilasi dengan di antara totem dan penyembah. Penyembah mendapat kekuatan atau minimal semangat yang bisa membantu dia menghadapi tantangan-tantangan hidupnya. Lalu oleh seorang yang lain yang juga terkenal, Fraser, teori Smith ini diterapkan ke agama-agama besar, tetapi di situ sudah totem sudah tidak berperan. Yang terjadi adalah hubungan mistik di antara yang ilahi dan penyembah. Korban menyebabkan munculnya hubungan mistik di antara pengorban dan yang ilahi. Nah, teori Robertson Smith ini memang akhir-akhir ini banyak dikritik karena bukti-bukti yang empirik yang diperlukan tampaknya tidak, malah membuktikan yang lain daripada apa yang dibayangkan oleh Robertson Smith. Dan banyak orang menduga bahwa Robertson Smith agak dipengaruhi oleh agama Kristen yang dianutnya, ya. Tetapi itu tidak menyangkal bahwa memang ada korban-korban yang bersifat perjamuan makan. Jadi dalam perjanjian lama saja ada, nanti kita akan lihat bersama kalau sudah tiba waktunya, satu jenis korban yang disebut korban persekutuan yang memang sebagian dagingnya dipersembahkan kepada Tuhan dalam korban bakaran, tapi sebagian yang lain dimakan bersama dengan anggota keluarga dan teman-teman dekat. Juga di Jawa ada acara-acara tradisional yang disebut selamatan atau kenduren yang dilaksanakan dengan suasana gembira dan dalam suatu semangat egaliter. Jadi masyarakat Jawa memang terkenal sebagai masyarakat yang bersifat piramidal, ada feodalisme cukup kuat, tetapi sekaligus juga ada adat-adat yang memperlihatkan egalitarianisme. Dan selamatan dan kenduran ini salah satu wujud dari egalitarianisme itu, karena semuanya sama-sama duduk di bawah dan semua diundang. Satu kampung diundang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Tidak dalam upacara-upacara lain yang biasanya anak-anak tidak boleh ataupun perempuan sangat terpisah dari laki-laki gitu. Nah, dalam perjamuan ini tentu saja orang mendapatkan, persekutuan ini menyebabkan orang mendapatkan kekuatan. Dan ya tentu saja kalau orang sudah bersekutu dengan ilahi kan tidak mungkin dia akan menurut perasaannya, ya kita tidak akan kena celaka lagi gitu loh. Tidak mungkin Tuhan akan tidak melindungi yang sudah sama-sama makan-makan bersama kok gitu ya. Itu kemudian ada satu teori lagi yang berhubungan dengan nama dari seorang pakar, yaitu Evans Pritchard, yang meneliti adat istiadat korban di Afrika, di suatu suku yang bernama suku Nuer. Dan di situ memang salah satu dari fungsi ritual korban yang berdarah, yaitu ya membunuh korban, adalah penebusan. Dan itu disebut istilah yang dipakai adalah korban yang bersifat piakular. Ya. Dan
fungsinya sama, yaitu menghindarkan bencana atau bala, tetapi masih ada fungsi lain dari korban, yaitu bahwa korban tidak hanya ditujukan kepada yang ilahi, tetapi juga untuk melawan pihak ketiga yang ternyata ikut main, ya. Jadi ada manusia di sini, ada Tuhan, dan ada kekuatan gelap anti Tuhan. Katakanlah itu setan, begitu ya. Dan setan memang perlu diapa juga gitu. Ya, Tuhan lebih kuat dari setan, tetapi ada juga pandangan-pandangan yang menganggap bahwa setan juga perlu sedikit diapa gitu ya, supaya tidak langsung mengganggu terus kehidupan kita manusia gitu. Dan seorang teolog Protestan kontekstual, yaitu Eben Nubantimo, dalam pemahaman dia mengenai karya pendamaian Allah, atau yang biasa disebut sebagai atonement, itu memang menerapkan teori Evans Pritchard. Katanya karena di Timor memang orang percaya pada Tuhan, tapi juga pada kekuatan-kekuatan lain yang berlawanan dengan Tuhan dan selalu berusaha untuk menarik orang-orang dari Tuhan ke dalam kekuasaan mereka. Lalu ada pemahaman lain lagi dari korban yang berkaitan dengan nama dari seorang sosiolog, yaitu Émile Durkheim, yang orang Prancis itu ya, yang terkenal dengan teorinya bahwa korban adalah sebuah upaya mempertahankan masyarakat. Dan Durkheim memang mengasalkan yang ilahi dari masyarakat. Kasarnya, yang ilahi itu adalah masyarakat. Jadi kalau mau contoh yang gampang, mengapa saya pergi gereja? Ya, tentu karena saya ingin mengabdi kepada Tuhan, karena ingin bertemu Tuhan, tapi juga ada faktor lain, yaitu bahwa kalau saya tidak pergi gereja, orang bilang apa nanti? Jadi orang itu kan masyarakat. Jadi orang bilang apa ini ya, Tuhan bilang apa gitu loh. Gampangnya begitu. Nah, dalam soal demikian, maka korban memang akhirnya bisa menjadi lebih penting dari yang dipersembahkan korban. Ya, korban jadi lebih penting daripada Tuhan sendiri, karena Tuhan itu masyarakat gitu ya. Jadi korban menjadi tujuan pada dirinya sendiri begitu. Dan ada contoh di Alkitab juga, ada Perjanjian Lama, yaitu bahwa korban setara dengan penciptaan. Nanti akan kita lihat, tapi sedikit bisa saya kemukakan sekarang. Ada korban yang namanya tamid, yaitu korban domba yang dipersembahkan pada pagi hari dan pada senja hari. Dan dianggaplah bahwa kedua korban itu menjamin penciptaan, atau kalau mau dikatakan secara sederhana, kalau tamid tidak diadakan, maka matahari tidak terbit di timur dan tidak tenggelam di barat, dan segala sesuatu itu kehilangan kekudusannya, menjadi najis.
dan karena menjadi najis tidak ada korban kan, menjadi najis, ya Tuhan murka kepada kenajisan karena Tuhan adalah kudus adanya begitu. Nah, masih ada juga pemahaman tentang korban yang dikaitkan dengan nama Van Baal, orang Belanda. Dan korban itu berkaitan dengan trading and giving. Jadi pertukaran, trading, dan pemberian. Ya. Semacam barter. Aku memberi supaya engkau memberi. Bahasa Latinnya pasti Anda sudah tahu, do ut des. Jadi ada semacam timbal balik gitu ya. Dan agak ya, kata Ashby, sebenarnya yang utama adalah pemberian. Jadi bagaimana saya memberikan sesuatu ya, gift itu dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi antara gift dan gift itu kan pemberian percuma tanpa pamrih. Sedangkan trading itu ya ada sesuatu yang diharapkan, pemberian dengan pamrih. Tapi bisa dipertanyakan pada ASB yang mana ini. Dalam kenyataan kan agak sulit kita membedakan antara pemberian dengan pamrih dan pemberian tanpa pamrih. Untuk contohnya saya ambil contoh dari ibadah di gereja Protestan. Ada persembahan itu kolekte, uang. Ya, setelah dikumpulkan dibawa ke depan oleh majelis, diletakkan di meja tertentu yang kadang-kadang juga dibilang altar, dan pendeta lalu berdoa bahwa inilah ucapan syukur kami, pemberian syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan selama seminggu ini, gitu ya. Tapi bisa jadi itu juga bukan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, tapi kiranya apa yang kami berikan ini membuat Tuhan nanti untuk minggu depannya memberikan kepada kami berkat-berkat gitu loh. Aku beri supaya engkau beri gitu ya. Ya tentu kita akan menolak semua kalau dikatakan, oh kita masa kamu mau menyogok Tuhan. Nah, memang kita tidak menyogok, tapi toh tetap ada itu harapan-harapan tertentu bahwa dengan membawa ini saya kiranya dapat diberikan berkat ataupun perlindungan dari Tuhan. Nah, korban punya ambiguitas seperti itu ya. Dan contoh-contoh banyak di di kampus misalnya. Di kampus kan pernah ada persoalan gimana dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosennya. Apakah bukannya itu juga semacam ya tanda kutip suap supaya lulus gitu ya, supaya beres gitu. Dan memang pernah KPK juga menganjurkan pada dosen-dosen supaya jangan terima. Tetapi memang agak repot sih ya, karena ya orang yang bilang, oh, saya betul-betul senang, betul-betul bersyukur berterima kasih kepada dosen. Nah, persoalannya adalah adat istiadat ini
sekian lama dalam kehidupan kita, lalu kita kan memperhitungkan hal itu. Jadi dosennya tentu membayangkan kalau sudah hampir wisuda, pasti nanti ada hadiah-hadiah. Ya, jadi seperti itu. Memang diberikan setelah lulus, bukan sebelum lulus, jadi tidak bisa dikatakan dia menyuap. Tapi karena sudah diperhitungkan, ya gimana gitu. Nah ini ambiguitasnya ya. Dan saya kira juga banyak tindakan-tindakan gotong royong di dalam masyarakat itu sebenarnya bukan murni tanpa pamrih. Orang yang hari ini bantu bangun rumah di tempat lain mengharapkan atau mengandaikan satu waktu kalau dia juga bangun rumah, orang-orang lain akan membantu dia. Kalau kita pergi memenuhi undangan pernikahan, kita kasih amplop di kotak yang sudah disediakan. Ya, kalau kita sendiri punya anak dan mau menikahkan anak, kita juga mengandaikan bahwa yang tadinya saya kasih amplop juga akan datang dan memberikan saya amplop juga. Makanya seringkali sekarang apa-apa semua dicatat. Siapa yang kasih amplop dicatat, supaya nanti yang apa bisa, oh ini dulu saya kasih kok, sekarang saya bikin apa-apa dia enggak kasih. Ya, konflik seperti itu yang terjadi. Mana tanpa pamrih, ternyata ada pamrih. Tetapi ya, menurut pakar-pakar sosiologi ya, masyarakat memang berjalan dalam mekanisme seperti itu. Ya, dan itulah yang menjamin masyarakat bisa jalan terus. Nah, tentu pertanyaannya apakah tidak ada pemberian yang betul-betul murni? Tentu ada. Dan seorang mistikus yaitu Meister Eckhart kan, karena kalau kita mencintai, ya kita mencintai, tidak ada mengapa-mengapanya gitu loh. Kita mencintai itu tanpa pamrih. Tuhan mencintai kita tanpa pamrih, maka kita juga mencintai Tuhan tanpa pamrih, dan kita mencintai sesama kita tanpa pamrih. Bukannya tidak bisa-bisa. Cuma kita manusia adalah manusia lemah. Meskipun kita mencintai dan kita mengatakan tanpa pamrih, kalau kita lagi emosi dan marah, kalau suami pulang dari kantor kerja keras sampai di rumah, istri belum siap dengan makan siang atau makan malam, suami bisa marah dan bilang, untuk apa saya menikah dengan kamu kalau pulang sore-sore makan malam belum ada. Jadi ada maksudnya berarti dulu itu waktu dia menikah. Tapi itu ya biasalah, kadang-kadang terjadi hal semacam itu ya. Tapi sekali lagi dalam pemahaman korban trading and giving ini memang batas antara pemberian pamrih dan pemberian tanpa pamrih agak sulit ditegaskan itu. Lalu yang terakhir, Ashby menunjuk pada Van Gennep, orang Belanda juga, yang membicarakan korban sebagai rite de passage, artinya yang berkaitan dengan daur-daur kehidupan. Jadi kalau orang pindah dari satu tahap ke tahap lain, biasanya pada waktu itu harus ada korban yang diberikan dalam rangka memuluskan perpindahan tersebut. Jadi kalau ada bayi lahir, maka hari-harinya itu dipersembahkan kepada yang kuasa dengan jalan ditanamkan di belakang rumah biasanya gitu kan. Lalu pelbagai macam upacara inisiasi dalam
suku-suku itu sebetulnya eh, berkaitan dengan paham korban ya. Apa yang dikorbankan adalah kenyamanan-kenyamanan eh, calon-calon yang orang dewasa itu harus mengalami perpeloncoan. Perpeloncoan ini kan dalam rangka mereka mengorbankan macam-macam hal sehingga akhirnya mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu status dewasa di dalam masyarakat gitu. Dan Anda bisa mengerti juga mengapa begitu banyak upacara-upacara wisuda di masyarakat kita, bahkan sekarang taman kanak-kanak pun wisuda gitu. Ya dari situ, dari struktur-struktur tentang korban yang berkaitan dengan rite de passage itu. Ya. Dan dalam ritual suku-suku juga kan sangat didramatisasikan itu ya, sehingga muncul cerita-cerita bahwa ini mereka mengalami siksaan-siksaan berat, ada yang mati juga. Ya sebetulnya itu cuma memberi kesan berat sekali gitu. Tapi dalam perkembangan kemudian ketika menjadi masyarakat sekuler dan perguruan-perguruan tinggi itu menjalankan inisiasinya, lalu menjadi perpeloncoan yang sadis. Betul-betul dijalankan dengan kekerasan, dan bahkan tidak jarang ada yang meninggal karena tidak tahan diperlakukan secara kasar dan harus menjalankan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berat. Dan akhirnya memang dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau betul-betul membangun sebuah suasana egaliter dalam perguruan tinggi, batas-batas junior senior itu ya jangan terlalu tajam ya, sehingga orang harus mempersembahkan korban dulu baru bisa pindah gitu loh. Kiranya batas-batas tetap ada, tentu ada tahap-tahap. Tahap seorang menjadi mahasiswa, kemudian dia menjadi dosen atau lulus dan bekerja dan seterusnya. Tetapi jangan terlalu keras. Beda juga antara dosen dan mahasiswa, jangan terlalu tajam. Nah itu memang agak sulit, tapi ya saya hanya bilang pengaruh dari paham-paham korban bisa terus sampai pada zaman sekarang, meskipun barangkali upacara-upacara korbannya sudah tidak dilaksanakan. Nah, sampai sekian jauh kita dapat melihat bahwa ada macam-macam paham korban dan tentu ritualnya juga berbeda-beda. Saya tidak lagi berpendapat bahwa ada satu saja makna korban yang benar, sedangkan yang lain tidak. Kelihatannya masalah korban ini kompleks dan boleh buat kita lihat berbagai macam pengertian-pengertian tadi bersama-sama aja, dan kita bagaimana membuktikannya kita lihat aja di lapangan atau dalam masyarakat, kira-kira yang mana mendekati teori dari siapa gitu. Mungkin itu lebih baik daripada hanya pakai satu teori dan untuk menerapkannya ke mana-mana tanpa melihat dulu kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah itu tentang bab 1, saudara-saudara, mengenai berbagai macam paham atau mengenai makna korban. Nah sekarang sisa waktu akan saya pakai untuk menerangkan bab 2 mengenai seorang pakar, yaitu René Girard, yang punya teori tersendiri.
yaitu bahwa korban adalah pengkambing hitaman. Jadi korban adalah tindakan kekerasan berupa pengkambing hitaman. Menurut Girard, masyarakat adalah masyarakat yang bisa berdiri karena kekerasan. Dalam hal ini dia agak mirip dengan Hobbes yang mengatakan, ya Anda tahu ya, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi masyarakat itu masyarakat kekerasan, tetapi masyarakat sekaligus tidak bisa bertahan kalau kekerasan makin lama makin memuncak. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Ya sudah, nanti ada mekanisme tertentu yang oleh Girard disebut mekanisme pengkambing hitaman itu. Ada dalam masyarakat orang yang tertentu di pinggiran yang menjadi sasaran dari semua kekerasan ditimpakan kepadanya, dia hancur, tetapi yang lain semua selamat. Ya, jadi kekerasan turun kadarnya karena sudah disalurkan ke orang tertentu atau kelompok tertentu ini. Dan orang tertentu atau kelompok tertentu itu tidak tahu sama sekali bahwa mereka dijadikan sasarannya, karena segala sesuatu itu dibungkus dalam wujud-wujud yang indah berupa ritual-ritual agama gitu. Nah, sekaligus tentu saja lalu Girard mau mengatakan bahwa agama juga punya segi kekerasan, dan kekerasannya ada dalam tindakan-tindakan korban itu. Karena korban kan berarti pembunuhan, penumpahan darah gitu ya. Nah, kesannya memang Girard negatif terhadap agama, tapi ternyata juga tidak. Ya, ada ambiguitas juga dalam pemahaman Girard. Jadi dia mengatakan memang ada segi kelam, tetapi agama itu sebetulnya memang harus ada, supaya dengan demikian proses-proses ini bisa dijalankan. Kalau enggak ya repot gitu. Dan ritual-ritual memang merupakan bayangan-bayangan dari kira-kira bagaimana itu proses penyaluran kekerasan terjadi gitu. Ya, jadi memang simbolis, tapi dari situ kita bisa membayangkan kira-kira sih gimana gitu. Nah, lalu memang banyak contoh-contoh diambil dari mereka yang mempelajari Girard. Sindunata misalnya yang terkenal, kemudian juga Bono Wiratmo mengambil contoh-contoh dari adat istiadat tentang bagaimana proses penyaluran kekerasan ini terjadi di dalam kehidupan beragama gitu ya. Nah, tentu pertanyaannya gimana sih masyarakat itu bisa jadi masyarakat seperti itu? Ya, Girard mengatakan ya pertama karena dalam masyarakat orang seringkali mengalami kemarahan terhadap yang lain, dan kemarahan itu kan membuat orang menjadi mata gelap istilahnya. Ya, seringkali orang tidak tahu mengapa dia ngamuk.
Ya menurut Marx sih pasti tahu, pasti ada sebab-sebabnya. Tetapi ya orang yang mengalaminya kan tidak tahu, tiba-tiba mata gelap, mengamuk di pasar atau mengamuk di rumah. Orang yang tadinya dicintai tahu-tahu diserang hebat dan bisa mati. Ya ada banyak konflik yang terjadi gitu. Nah, kenapa kemarahan ini muncul? Ya itu karena pergesekan, tapi juga karena pergesekan-pergesekan ini merupakan sebuah tiruan. Orang mau meniru satu sama lain. Istilahnya itu mimesis. Jadi mimesis, orang meniru, orang menghasratkan apa yang dihasratkan oleh orang lain, lalu timbul macam-macam konflik yang bisa diatasi kalau ada yang memang dijadikan kambing hitam. Ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya panjang sekali itu uraian Girard tentang mimesis, tetapi yang penting Anda tahu bahwa itu menjadi dasar untuk proses pengkambing hitaman, dan menurut Girard semua korban adalah pengkambing hitaman. Nah itu akan saya bantah, tapi nanti menurut dia sebetulnya ini alkitabiah sekali, karena dalam Perjanjian Lama kan ada kambing hitam. Di Imamat 16 ada 2 ekor kambing, salah satunya dikorbankan sebagai korban bakaran, satunya lagi diusir ke padang gurun untuk menanggung dosa, dan itu dia disebut memang scapegoat. Scapegoat bukan kambing hitam dan warnanya juga tidak hitam, tetapi diindonesiakan sebagai kambing hitam gitu ya. Nah, nanti juga akan saya perlihatkan bahwa sebetulnya itu ada apa namanya, dalam hal ini Girard tidak akurat, atau mereka yang meneruskan teori Girard tidak akurat dalam soal ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana Girard juga memperlihatkan bahwa di dalam Injil-Injil, terutama dalam narasi-narasi sengsara Tuhan Yesus, itu mekanisme kambing hitam yang tadinya diselubungi, ditutupi dengan hal yang bagus-bagus dari agama itu ditelanjangi, diperlihatkan bahwa ini pengkambing hitaman, ini bukan sesuatu yang mulia gitu. Ini yang mulia itu cuma pengelabuan, ya seperti itu. Nah, Girard setuju dengan pengelabuan ini, tetapi tadi sudah saya katakan dia tetap mempertahankan agama. Nah, cuma lalu dia mengatakan kalau begitu kita beragama dengan sungguh-sungguh sadar tentang segi gelap dari agama, segi kekerasan dari agama, dan panggilan kita adalah sungguh-sungguh mengawasi kalau dalam masyarakat kita sekarang ada mekanisme pengkambing hitaman itu. Ya. Dan menurut saya sih Anda bisa sendiri melihat bagaimana itu dari waktu ke waktu hal itu terjadi kan. Jadi yang paling sering kita lihat itu, atau dalam hidup saya, adalah dari waktu ke waktu saudara-saudara kita orang Tionghoa itu menjadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa yang masa sulit atau gimana-gimana, tiba-tiba kita mendengar serangan-serangan terhadap orang-orang Tionghoa. Dan ini salah satu pengkambing hitaman yang sering terjadi, dan
apa namanya, perlu kita atasi sebagai gereja gitu loh. Baik orang beragama Kristen perlu dengan sungguh-sungguh berusaha dalam masyarakat agar pengkambing hitaman dari mereka yang dianggap tidak sama dengan kita, orang Tionghoa, itu bisa diatasi. Tapi juga pengkambing hitaman terhadap orang LGBT, ya, pengkambing hitaman terhadap orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Dan juga dalam kasus-kasus yang nanti akan saya uraikan lagi lebih mendalam di bagian-bagian akhir, itu kasus-kasus santet yang di zaman Presiden Gus Dur itu sangat marak, bisa juga dimasukkan ke dalam pengkambing hitaman. Dan juga jelas pengkambing hitaman dalam politik itu cukup kuat, ya. Dan dalam salah satu contoh yang saya berikan di bab 2 ini adalah contoh yang masih cukup kita ingat, yaitu ketika ada pilkada di Jakarta, salah satu calonnya adalah orang Tionghoa, keturunan Tionghoa, yaitu Ahok. Tapi nanti Anda baca sendiri aja itu semua. Nah, saya kira itu ringkasan dari apa yang dapat saya berikan dalam sesi pertama ini. Masih ada sisa waktu dan kiranya itu dapat kita manfaatkan bersama. Jadi sekarang saya buka waktu untuk tanya jawab, dan tentu saja Pater John silahkan kalau juga punya sesuatu untuk diberikan kepada kita semua.